menyandi kepada engkau dengan mas kawin saham MDK 305 lot. Kemarin katanya viral saham MDKA dijadiin mahar pernikahan. Katanya juga saham MDKA ini perusahaannya punya resource terbesar di dunia. Terus kalau buat prospek investasi jangka panjang gimana ya? Yuk simak di video berikut. Mau dapat bimbingan intensif belajar saham dan referensi? Bisa tanya jawab secara intensif? Yuk, daftar mtrade sekarang di mtrade.id/whatsapp atau klik di bawah sini ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang saham MDKA. Kenapa MDKA ini menarik secara fundamental dan juga menarik secara teknikal. Yang pertama kita akan bahas dari fundamentalnya dulu, bahwa MDKA ini ada 4 bagian yang harus kita highlight di sini yang cukup menarik gitu ya. Yang pertama dari harga tembaga dan harga emas yang berpotensi melanjutkan kenaikan sehingga dapat mendorong kenaikan harga penjualan rata-ratanya untuk MDKA atau average selling price. Nah, kok bisa sih mendorong kenaikan harga, bukannya masih ada kekhawatiran tapering off? Betul, memang kemarin ada kekhawatiran tapering off membuat harga komoditas kembali melemah dan dolarnya kembali menguat. Namun kalau kita lihat kembali di sini bahwa dari kekhawatiran tersebut sudah mulai mereda karena ada data ketenagakerjaan Amerika Serikat yang saat ini sudah rilis pada hari Sabtu lalu. Kalau kita lihat perkiraan atau konsensusnya sendiri di angka 600.000, namun nyatanya masih di bawah ekspektasi, yakni sekitar 500.000 lebih. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya ekonomi pulih, namun penyerapan data ketenagakerjaannya sendiri masih sedikit. Hal ini akan membuat kembali harga indeks dolar ini kembali melemah dan harga komoditas berpotensi naik. Kenapa demikian? Dengan adanya hal tersebut, maka kekhawatiran akan adanya pengurangan pembelian obligasi akan menurun juga. Ini cukup bagus untuk harga komoditas karena dolar akan melemah, komoditasnya akan naik. Ini akan membuat komoditas menarik untuk pemegang mata uang selain dolar, yang dimana dianggap harganya lebih murah gitu ya. Yang kedua, ada mega proyek dari MDKA ini yang terjalin kerjasama juga, nantinya akan kita bahas terkait AIM atau Acid Iron Metals untuk jangka panjangnya gitu ya. Lalu kalau kita lihat lagi yang ketiga, resource MDKA ini emasnya, baik itu emas dan tembaga, ini merupakan yang terbesar di dunia. Jadi secara operasional udah terjamin lah gitu. Lalu yang keempat, ada dampak kecelakaan yang sebelumnya ini di tambang emas ya. Kalau tidak salah di salah satu tambang emas yang cukup besar, ini sudah mulai teratasi dan sudah mulai mengalami pemulihan juga gitu ya. Lalu kita lihat lagi gimana sih data kinerja keuangan MDKA. Ya, kalau kita lihat kembali dari segi pendapatan secara tahunan atau secara periode yang sama di tahun yang lalu di bulan Maret 2020 ini mengalami penurunan sebesar 55,5% gitu ya. Yang dimana ini cukup terdampak juga akibat COVID ya, dari operasionalnya terhambat dan lainnya gitu ya. Lalu kalau kita lihat secara kuartalan atau secara 3 bulanan dibandingkan pada Desember lalu, di mana Maret ini sudah mampu membukukan pendapatan yang cukup baik, pendapatan yang positif, dilihat dari kenaikannya sebesar 83,8%. Ini cukup bagus juga untuk MDKA yang menunjukkan pemulihan secara bertahap. Nah, kalau kita lihat dari labanya sendiri sampai saat ini memang baik secara tahunan, baik secara 3 bulanan untuk MDKA masih membukukan kerugian akibat dari pandemi dan juga akibat dari adanya insiden tambang tersebut yang menekan daripada laba untuk MDKA. Kalau kita lihat kembali secara rasio utang terhadap asetnya sendiri, debt to equity rasionya terhadap ekuitasnya, kalau kita lihat di sini masih berada di angka 0,60 kali, yang menunjukkan apa? Dari ekuitasnya MDKA ini lebih besar dan dibandingkan dengan utangnya. Jadi kemampuan membayar utangnya untuk MDKA ini bisa dibilang cukup bagus gitu ya. Nah, secara valuasi memang bukan yang paling murah untuk MDKA, nanti akan kita bahas di akhir, namun dia menawarkan prospek pertumbuhan. Prospek pertumbuhan apa aja sih yang ditawarkan? Ya, kita lihat sama-sama di sini. Kita bisa lihat kontribusi dari yang cukup besar dari proyek AIM. Ini kan ada 3 ya dari proyek MDKA sendiri. Ini ada joint venture dengan AIM, juga
juga ada joint venture dengan Xingchen Group dari China. Nah, kalau kita lihat di sini diperkirakan akan menyerap capex atau capital expenditure sekitar 290 juta. Dengan nilai investasi ini setara 407 juta. Kalau ditimbang kembali berarti sekitar 22 tahun ya untuk proyeknya sendiri gitu. Nah, proyek tersebut ini akan memberikan kontribusi cukup lama, jadi bukan buat jangka pendek. Ini ke pendapatan sekitar di kuartal keempat atau di sekitar Desember 2022. Kenapa demikian? Karena tahapan dari pengembangan proyek ini masih dalam bisa dibilang masih dalam tahap eksplorasinya, belum sepenuhnya bisa berjalan. Nah, ini dapat mengkontribusikan ke pendapatan sekitar berapa persen sih? Kalau kita melihat kembali dari produk acid dan iron dari proyek ini sekitar 58% dengan total pendapatan MDKA sendiri ke depannya. Jadi diharapkan ini juga dapat mendorong dari pendapatan MDKA dari segi emas dan juga segi tembaganya gitu ya, karena sama-sama punya emas dan tembaga dengan cadangan yang cukup besar. Seperti sebelumnya saya sampaikan bahwa harga tembaga ini cukup atraktif. Kalau kita lihat harga tembaga terus mengalami kenaikan dengan adanya meredanya dari kekhawatiran akan pengurangan pembelian surat utang pemerintah AS sendiri. Nah, ini cukup menarik juga kalau kita lihat dengan sentimen electric vehicles juga atau mobil listrik yang menuju green energy. Copper ini kan cukup penting perannya untuk baterai mobil listrik sendiri gitu ya. Jadi bisa dibilang prospek ke depan masih cukup bagus untuk tembaga. Nah, kalau kita lihat juga dari harga emasnya yang merupakan pendapatan utama saat ini ya. Kita lihat harga emas kan kemarin sempat koreksi nih karena kekhawatiran akan pengurangan pembelian obligasi. Nah, lalu kekhawatiran tersebut mereda, harga emas mengalami rebound kembali bahkan sampai harga 1,9 dolar ya. Kalau kita lihat juga ini cukup bagus, di mana dengan kenaikan harga emas sendiri ini dapat mendorong harga jual yang lebih tinggi untuk MDKA gitu ya. Nah, tadi juga saya kan sempat sebutkan nih yang selanjutnya tentang MDKA, bahwa MDKA punya cadangan emas terbesar di dunia. Nah, apa aja sih tambangnya? Kalau kita lihat ada 3 proyek tambang baru, yaitu 7 bukit copper and gold. Jadi semuanya ada tembaga dan emas di salah satu tambangnya. Ada juga Pani joint venture dan Wetar. Nah, Wetar ini kan masih dalam pengembangan. Ya, ketiganya masih dalam pengembangan sih. Jadi kalau diestimasi resource-nya sekarang atau cadangannya sekarang ini cukup sampai 4-5 tahun lagi lah. Ya, masih cukup prospek untuk jangka menengahnya 4-5 tahun. Kalau jangka panjang gimana? Ya, kalau kita melihat jangka panjang kita pasti harus memperhatikan proyeknya juga. Dari ketiga proyek ini apakah dapat dieksplorasi sehingga dapat produksinya berjalan dengan baik. Kalau memang bisa, ini sekitar 15-20 tahun. Namun kan ini baru kelihatan nanti perkiraan di 2023 kalau eksplorasinya berjalan lancar. Semoga saja ya gitu. Nah, kalau kita lihat dampak kecelakaan sebelumnya kan berkontribusi memberikan beban yang cukup besar nih ke MDKA. Dari labanya juga mengalami kerugian, dimana kan sampai nurunin target produksi juga di 2021 dari 100 sampai 120 ribu saja untuk besaran ons-nya sendiri gitu ya. Atau itu sekitar pencapaiannya dikurangin lah dari yang awalnya 100% dari menjadi sekitar 63-76% di pencapaian 2020 lalu. Jadi ya turun untuk 2021-nya. Nah, dengan pembaikan kinerja tambang yang sebelumnya mengalami insiden, ini juga diharapkan dapat membantu MDKA sendiri dalam menghasilkan laba ke depannya. Dan yang satu yang paling penting adalah untuk MDKA kebetulan sudah memberikan asuransi untuk tambangnya di Bukit 7 gitu ya. Jadi kalau total klaim asuransinya ditafsirkan sekitar 20 juta US dollar gitu ya. Jadi cukup membantulah untuk daripada MDKA sendiri gitu ya, untuk dari keuangannya gitu. Nah, dengan adanya hal tersebut kita juga harus lihat valuasinya. Valuasi MDKA saat ini berdasarkan harga bukunya atau book value, nilai buku di angka 5,24 kali dengan rata-rata 5 tahun sebelumnya di 4,05 kali. Mahal sih kalau kita lihat secara valuasi, namun jangan lupa bahwa MDKA sendiri menawarkan growth dibandingkan dengan valuasi, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Oke, kita bahas dari teknikalnya untuk selanjutnya. Di sini kita bisa lihat untuk MDKA, mungkin ada yang nonton juga di YouTube sebelumnya udah kita bahas. MDKA kalau kita lihat secara tren besar, di sini ada pola cup. Di sini juga ada pola handle.
So kita bisa mencermati juga. Sini ada retracement sedikit. Nah, kita bisa melihat kalau dia terjadi dari patternnya tersebut, maka ada peluang untuk dia melanjutkan penguatan. Kita gambar dulu sebelumnya. Bisa sampai area 3100 untuk targetnya sendiri. Turunkan dikit sebentar. Oke. Nah, sedangkan kita melakukan pembelian MDKA dengan manfaatkan momentum buy on weakness. Kalau kita lihat retracement-nya ini sampai MA20. So, kita melihat MA20 ini sebagai sebuah support saat ini. Selama tidak jebol MA20, ini masih ada potensi penguatan. Kemanakah momentum terdekat yang bisa Anda manfaatkan? Setidaknya, ini Anda bisa manfaatkan dari resisten pattern sebelumnya, 2800. Jadi ada dua skenario di sini untuk swing trader. Kita akan taking profit di 2800 atau kita akan let the profit run saat memang harga saham breakout dan menguat dengan volume yang cukup signifikan. Kita bisa manfaatkan bahkan hingga area 3100-an ya, sampai 3150. Ya, kurang lebih seperti itu untuk MDKA. Bisa di hold dulu untuk yang udah punya, dan yang belum punya mohon jangan kejar harga ya. Penguatan udah cukup terjadi di sini. Kita call juga tadi masih dalam posisi yang cukup bagus untuk pembelian swing trading gitu ya dalam jangka pendeknya. Jadi jangka menengah masih ada potensi ke 3180. Namun untuk jangka pendek yang rawan sendiri ini bisa dilihat di 2800 gitu ya untuk MDKA. Mau dapat bimbingan intensif belajar saham dan referensi? Bisa tanya jawab secara intensif? Yuk, daftar mtrade sekarang di mtrade.id/whatsapp atau klik di bawah sini ya.